Yang saya hormati Ibu Petinggi Desa Singamogel, yang saya hormati Bapak Bakti Musa dan Bapak Katimas, yang saya hormati juga Bapak Kapolres selaku Ketua DPD Desa Singamogel, dan Bapak Setia Sarif Fakih Desa Singamogel yang juga saya hormati, Bapak Ketua PPS Desa Singamogel Pak Mustamir beserta rekan-rekan sekretariat dan undangan, Bapak masyarakat, Bapak agama, perwakilan partai politik juga yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara rekapitulasi perubahan pemilihan untuk DPSHP akhir Pilkada Desa Singamogel Kecamatan Oyong pemilihan kota 2022. Sebelum susunan acara kita mulai, sebaiknya kita terbuka dengan bacaan basmalah bersama-sama kita dan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon semua hadirin untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hari ini, kita salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kita percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Petinggi Desa Singamogel atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua BPD, yang terhormat Ibu atau Mbak PKD, yang terhormat Bapak Balbinsa, yang terhormat Bapak Babin Kamtibnas, yang terhormat Bapak atau Ibu Wakil Partai Politik, yang terhormat Bapak atau Ibu tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak atau Ibu tokoh agama, yang saya banggakan rekan-rekan sekretariat dan TPS Desa Singamogel, serta hadirin semua yang hadir pada acara rapat pleno DPSHP terakhir tingkat Desa Singamogel Pemilu serentak 2024. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ridhonya sehingga kita bisa hadir dalam acara yang mulia malam ini. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara yang mulia malam ini, yaitu rapat pleno terbuka DPSHP akhir tingkat Desa Singamogel tahun 2024. Tak lupa juga mohon dukungannya kepada semua yang hadir di sini
agar pemilu serentak 2024 ini sukses. Jadi mohon dukungannya, supportnya, sehingga tugas kami sebagai penyelenggara pemilu bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kami mohon juga pada hari ini di sini, terutama para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua yang ada di sini untuk bisa memberikan pendidikan pada masyarakat tentang hoax. Jadi jangan selalu percaya dengan berita-berita yang sifatnya kontroversial. Biasanya yang kontroversi itu, kalau menurut ahli itu biasanya cenderung ke hoax. Dan juga pendidikan kepada masyarakat tentang money politik. Jadi hindari money politik, jangan sampai tidak hadir gara-gara tidak ada uang. Jadi kita memang harus benar-benar bekerja keras untuk memberantas ini karena sudah sulit ya. Tapi mudah-mudahan dihindari Allah untuk bisa memberikan didikan pada masyarakat tentang money politik ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya atas dukungan dan kehadirannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan rapat pleno terbuka oleh Ketua BPS dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS HP akhir pada pemilu tahun 2024 tingkat desa Simon Google. Saya nyatakan dibuka. Tata tertib rapat pleno. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan akhir tingkat desa Simon Google, Kecamatan Ayong pada pemilihan umum tahun 2024. 1. Rekapitulasi DPS HP akhir tingkat desa Anggap Kelurahan dilakukan dalam rapat pleno terbuka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023. B. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. C. Surat Ketua KPU RI nomor 497 garing tim titik 01 garis SD garing 14 garing 2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS dan persiapan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pemilu tahun 2024. D. Surat Ketua KPU RI nomor 530 garing TIK titik 04 strip SD garing 14 garing 2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal lanjutan persiapan rekapitulasi DPS HP akhir dan DPT pemilu 2024. 2. Peserta rapat pleno terbuka hadir sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai di Balai Desa Simon Google. 3. Peserta rapat pleno terbuka adalah sebagai berikut. A. Panwaslu Kelurahan atau Desa. B. Perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 tingkat desa. C. Perangkat pemerintah daerah tingkat desa atau kelurahan. 4. Perwakilan masing-masing partai politik peserta pemilu 2024 tingkat desa kelurahan adalah sebanyak 1 orang. 5. Peserta rapat pleno terbuka hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 6. Peserta rapat pleno terbuka mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. 7. Peserta rapat pleno terbuka menempati posisi tempat duduk yang telah disediakan panitia. 8. Undangan perwakilan partai politik yang diperkenankan hadir dan mengikuti rapat pleno terbuka adalah yang membawa surat mandat atau tugas dari partai politiknya masing-masing. 9. Dalam hal terdapat peserta rapat pleno terbuka yang belum hadir, maka Ketua BPS meminta persetujuan kepada peserta rapat yang telah hadir untuk menunda selama 2 kali 15 menit. 10. Dalam hal sampai dengan selesai waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada poin 9 dan belum hadir juga, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. 11. Rapat pleno terbuka dipimpin oleh Ketua dan anggota PPS. 12. PPS menyampaikan jumlah DPS HP di wilayah kerjanya.
13. PPS melakukan rekapitulasi di PSKP akhir tingkat desa atau kelurahan dan menuangkannya ke dalam formulir model A Rekap PPS perubahan pemilih. 14. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dengan terlebih dahulu menyebutkan nama diri dan nama partai politik yang diwakili bagi perwakilan partai politik dan harus melalui pimpinan rapat. Masukan dan tanggapan harus disertai dengan bukti dokumen yang autentik. 15. Masukan dan tanggapan sebagaimana angka 14 dapat disampaikan secara lisan dan tertulis dalam formulir masukan atau tanggapan. 16. PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 15 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar serta menuangkannya dalam formulir model A daftar perubahan pemilih. 17. Dalam hal peserta rapat menerima hasil rapat pleno terbuka, maka peserta rapat pleno terbuka dapat mengisi formulir masukan atau tanggapan dengan isian pada intinya menyatakan menerima hasil pleno terbuka. 18. PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. 19. PPS menyampaikan salinan asli berita acara rapat pleno terbuka dan formulir model A Rekap PPS perubahan pemilih kepada PPK Panwaslu Kelurahan, perwakilan peserta pemilu 2024 tingkat desa, serta perangkat pemerintah tingkat desa. 20. Peserta rapat pleno wajib mengikuti jalannya rapat pleno dengan tertib dan sesuai ketentuan. Apabila ada peserta yang sengaja membuat gangguan ketertiban atau mengganggu jalannya rapat pleno, pemimpin rapat pleno berhak memberikan teguran dan atau memerintahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat pleno. Tata tertib ini berlaku sama bagi seluruh peserta rapat pleno yang hadir. 2 Juni 2023. Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Seman Bugel, Musami. Selanjutnya pembacaan jumlah DPSHP dan pembacaan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP menggunakan formulir model A Rekap PPS perubahan pemilih oleh anggota PPS Divisi Mutarlek. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPSHP akhir pemilihan umum tahun 2024 oleh PPS Desa Seman Bugel Kecamatan Mayang. TPS 1, jumlah pemilih aktif 283, jumlah pemilih baru kosong, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 2, jumlah perbaikan data pemilih kosong, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 12. Nomor TPS 2, jumlah pemilih aktif 255, jumlah pemilih baru kosong, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1, jumlah perbaikan data pemilih kosong, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 18. TPS 3, jumlah pemilih aktif 292, jumlah pemilih baru kosong, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1, jumlah perbaikan data pemilih kosong, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 9. TPS 4, jumlah pemilih aktif 293, jumlah pemilih baru 1, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat kosong, jumlah perbaikan data pemilih kosong, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 15. TPS 5, jumlah pemilih aktif 276, jumlah pemilih baru kosong, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1, jumlah perbaikan data pemilih kosong. TPS 14, jumlah pemilih baru kosong, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat kosong, jumlah perbaikan data pemilih kosong, jumlah pemilih potensial KTP elektronik 4. TPS 15, jumlah pemilih aktif 282, jumlah pemilih baru 1, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat kosong, jumlah perbaikan data pemilih 2, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 3. Jumlah keseluruhan, jumlah TPS 15, jumlah pemilih aktif 3.929, jumlah pemilih baru 3, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 9, jumlah perbaikan data pemilih 9, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 123. Selanjutnya penyampaian masukan dan tanggapan oleh peserta rapat pleno terbuka secara lisan dibantu oleh Ketua PPS. Monggo Bapak Ibu hadirin, mungkin ada masukan atau tanggapan yang perlu disampaikan. Cukup ya?
Kira cukup. Jadi selanjutnya adalah penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan IPSMP tingkat kelurahan Desa Siman Bukel. Berita acara nomor 22 garing PR.01.2 strip BA garing 33.04.2006/2023. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS sampai akhir tingkat desa Siman Bukel pemilihan umum tahun 2024. Pada hari Jumat tanggal 2 bulan Juni tahun 2023 bertempat di Balai Desa Siman Bukel, panitia pemungutan suara PPS Desa Siman Bukel Kecamatan Mayong telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS sampai akhir tingkat Desa Siman Bukel untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, PPS Desa Siman Bukel Kecamatan Mayong menetapkan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS sampai akhir di Desa Siman Bukel dengan rincian sebagai berikut. 1. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS sampai akhir. Jumlah TPS 15, pemilih aktif 3.929, pemilih baru 3, pemilih tidak memenuhi syarat 9. Perbaikan data pemilih 9. Pemilih potensial non KTPL 123. 2. Menerima masukan data dari masyarakat. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS HP akhir tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci. Ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Desa Siman Bukel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Jepara pada tanggal 2 Juni 2023. Panitia pemungutan suara Desa Siman Bukel. Mustamir Ketua, Rizky Abian Nafi anggota, Pipit Minarni anggota. Demikian berita acara dan saya nyatakan resmi ya berita acaranya. Kita nyatakan sah ya.